Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Rima Dewi, NPM 20224064031010, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam mengkaji sastra menurut M.H. Abrams. Pendekatan karya sastra menurut Abrams dalam bukunya The Mirror and the Lamp tahun 1971, Abrams mengemukakan sebuah teori universe-nya terhadap sastra. Teori universe tersebut adalah teori yang merujuk pada alam semesta. Berdasarkan teori itu, karya sastra dapat dipandang dari 4 sudut pandang, yaitu A. Pendekatan ekspresif, B. Pendekatan mimetik, C. Pendekatan pragmatik, dan D. Pendekatan objektif. Yang pertama, pendekatan ekspresif. Secara ekspresif, karya sastra merupakan hasil pengungkapan sang pencipta karya tentang pengalaman, pikiran, perasaan, dan sejenisnya. Menurut Lewis, karya sastra bisa didekati dengan pendekatan ekspresif, yakni pendekatan yang berfokus pada penulis atau pengarang, imajinasinya, pandangannya, atau kespontanitasnya. Tahun 1976, halaman 46. Sedangkan Esten menyatakan bahwa ada 2 hal yang harus dimiliki seorang pengarang, yakni daya kreatif dan daya imajinatif. Daya kreatif adalah daya untuk menciptakan hal-hal baru dan asli, sedangkan daya imajinatif adalah kemampuan pengarang untuk membayangkan, menghayalkan, dan menggambarkan sesuatu atau peristiwa. Jadi, pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang didasarkan pada pengarang itu sendiri, baik kaitannya dengan pikiran, sudut pandang, serta imajinasinya terhadap karya sastra yang dibuatnya. Yang kedua yaitu pendekatan mimetik. Secara mimetik, dalam proses penciptaan karya sastra, sastrawan atau seniman tentu telah melakukan pengamatan yang seksama terhadap kehidupan manusia dalam dunia nyata, lalu membuat perenungan dan pada akhirnya merealisasikannya dalam bentuk sastra. Artinya, pendekatan ini menghubungkan suatu relasi antara sudut pandang pengarang terhadap lingkungan di sekelilingnya, baik di lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang diwujudkan dalam bentuk karya imajinatif. Yang ketiga, pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik menurut Abrams menekankan pada tujuan seniman dan karakter karya yang sifat dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan penikmatnya atau audiens. Yang keempat, pendekatan objektif. Pandangan karya sastra secara objektif menyatakan bahwa karya sastra merupakan dunia otonom yang dapat dilepaskan dari pencipta dan lingkungan sosial budaya zamannya. Dalam hal ini, karya sastra dapat diamati berdasarkan strukturnya. Struktur tersebut merupakan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra. Unsur intrinsik dapat berupa perwatakan tokoh, alur, setting, dan tema. Sedangkan unsur ekstrinsik dapat berupa psikologis pengarang, keadaan lingkungan, dan struktur sosial masyarakat. Pendekatan ini lebih mengeksploitasi unsur intrinsik di sebuah karya sastra naratif. Jadi, perbedaan utama antara keempat pendekatan ini terletak pada fokus dan perspektif analisisnya. Pendekatan mimetik berfokus pada hubungan antara karya sastra dan realitas, sementara pendekatan pragmatik berfokus pada efek karya sastra terhadap pembaca. Pendekatan ekspresif berfokus pada ekspresi penulis dalam karya sastra, sedangkan pendekatan objektif berfokus pada struktur dan elemen sastra dalam karya sastra. Cukup sekian penjelasan materi dari saya Deska Rima Dewi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.